Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hidayatul Husna. Saya berasal dari Tadris IPS kelas 5B IAIN Tulungagung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam pada negara-negara ASEAN. Tahukah kalian negara mana saja yang termasuk dalam negara ASEAN? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Negara yang termasuk dalam negara ASEAN ada 10 negara, yaitu Indonesia, lalu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, dan yang terakhir adalah negara Vietnam. Dari 10 negara ASEAN tersebut, masing-masing pun memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Meski dari beberapa negara ada yang memiliki sumber daya alam sama, namun dari hasilnya pun akan tetap berbeda. Mari kita bahas tentang sumber daya alam yang dihasilkan dari masing-masing negara. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia kaya sekali akan kekayaan alam, baik maupun kekayaan alam darat, laut, maupun kehutanan yang meliputi darat tersebut. Dari segi darat, Indonesia memiliki hutan-hutan yang menghasilkan kayu-kayu bernilai mahal, seperti kayu jati, mahoni, dan sengon. Lalu dari segi kelautan, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang tak kalah dengan negara lain. Indonesia mampu menghasilkan ikan-ikan yang tidak akan pernah habis walaupun setiap hari diambil oleh nelayan. Biota-biota laut yang beragam serta keindahan bawah laut yang tidak kalah cantik dengan negara yang lain. Lalu dari segi pertambangan, Indonesia juga mampu menghasilkan emas, timah, batu bara, perak, permata, yang kesemua itu tidak semua negara mampu memiliki sumber daya alam yang seperti Indonesia punya. Lalu yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara tetangga yang cukup dekat dengan wilayah Indonesia. Negara Malaysia pun hampir sama. Dia mampu memproduksi teh, kelapa sawit, minyak yang didapatkan dari sumber daya alam berupa hutan. Dari segi pertambangan, Malaysia pun juga mampu menghasilkan minyak, timah, batu bara, dan lain-lain. Lalu negara yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak terbesar. Dalam setiap harinya, ia mampu menghasilkan 180.000 barel minyak loh. Lalu dari segi kehutanan pun ia tak mau kalah. Negara Brunei Darussalam juga mampu menghasilkan teh, kelapa sawit, serta karet yang menjadikan negaranya menjadi negara yang termasuk negara kaya. Lalu yang keempat ada negara Singapura. Negara Singapura termasuk negara paling kecil daripada negara-negara anggota ASEAN lainnya. Negara Singapura hanya memiliki luas 720 km persegi. Namun, dari segi perekonomian, negara Singapura termasuk negara yang maju akan ekonominya. Walaupun memiliki luas wilayah yang cukup sempit, namun negara ini memiliki pelayaran internasional yang merupakan pelayaran internasional yang cukup baik, sehingga penduduknya pun makmur karena pelayaran internasionalnya tersebut. Lalu negara yang selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki sumber daya alam berupa karet, kayu, umbi-umbian, lalu beras. Lalu dari sumber daya alam dari segi pertambangan, Kamboja pun tak mau kalah. Ia mampu menghasilkan batu permata, minyak bumi, gas alam, lalu
Batu permata tadi berupa safir dan rubi yang tidak semua negara memilikinya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang negara Laos. Tahukah kamu, negara Laos memberikan listrik gratis loh kepada seluruh penduduknya. Kenapa? Karena sumber listrik didapat dari pendaman besar di Danau Luang Prabang, Laos. Ini sangat besar, sehingga penduduknya pun tidak perlu susah-susah untuk membayar listrik. Karena listrik di negara ini pun memang diperuntukkan gratis untuk setiap penduduknya. Namun, walaupun negara ini tidak mempunyai laut, ia mampu menghasilkan kayu jati dan juga cendana yang cukup besar. Lalu yang selanjutnya, negara ketujuh. Negara ketujuh yaitu negara Myanmar. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan negara Myanmar. Negara ini merupakan negara yang akan penghasilan tambangnya cukup besar. Dari negara Myanmar ini, negaranya mampu menghasilkan penghasilan tambang seperti tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya itu, dari segi kehutanan pun ia mampu menghasilkan beras, karet, dan kacang-kacangan. Walaupun dari segi lautnya kurang, namun dari pertambangan pun sudah mampu mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Myanmar. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang negara Filipina. Negara Filipina juga memiliki kekayaan alam hutan yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Negara Filipina mampu menghasilkan padi, jagung, gula, buah-buahan, dan abaca. Abaca itu adalah serat Manila, dan serat ini jarang ditemukan di negara lain dan biasanya hanya ditemukan di negara Filipina. Selain itu, pertambangan di negara Filipina pun tidak kalah dengan di negara-negara lain. Negara Filipina juga mampu menghasilkan emas, perak, biji besi, serta keramik. Yang selanjutnya adalah negara Thailand. Dari segi sumber daya alam, Thailand juga sama seperti negara-negara lain. Ia mampu menghasilkan padi, ubi-ubian, kayu jati, karet, cengkeh, dan lain-lain. Lalu, dari segi pertambangan, ia juga mampu menghasilkan gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Dan yang terakhir adalah negara Vietnam. Tahukah kamu negara Vietnam mempunyai bentuk negara yang unik? Negara ini mempunyai bentuk pulau dengan huruf S. Negara ini juga termasuk dari salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu ia memiliki Teluk Halong. Lalu dari segi sumber daya alamnya, Vietnam mampu menghasilkan beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Lalu dari segi pertambangan, ia mampu menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Baik, itu tadi penjelasan 10 negara ASEAN dari segi sumber daya alamnya. Kalau dipikir-pikir, ya semua negara ASEAN saling memiliki sumber daya alam baik berupa dari hutan, kelautan, maupun dari pertambangan yang kesemuanya itu hampir memiliki sumber daya alam yang sama. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mengetahui kan sumber daya alam dari negara-negara yang termasuk ASEAN, yaitu ke-10 negara tadi. Ternyata Indonesia tidak kalah kaya ya dengan negara-negara yang tadi. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan pada pertemuan pada kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya. Ya baik, karena sudah tidak ada yang bertanya dan saya kira semua sudah paham, maka pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa bersama. Selesai. Yang terakhir, saya akan
menutup perjumpaan kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada perjumpaan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.